beli paling mahal 1M 50 yang namanya single. Enggak, bedanya apa ini? Burung yang 1M sama burung yang 3 juta bedanya apa? Mas Andri, untuk Siap. setelah melihat dari kegiatan hari ini Lomba Kicau Mania, testimoni jenengan terhadap gantangan burung di Terminal Tidar apa? Tanggapan saya gantangannya ini bagi saya sudah memenuhi standar. Satu, kedua itu tempatnya strategis, lingkungannya juga sangat menerima, sejuk, bisa untuk menaruh kayak burung-burung itu. Yang jelas luar biasa untuk gantangan Tidar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat, udah lama ini kita nggak podcast lagi di podcast ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Pada sesi hari ini kebetulan di Terminal Tidar sekarang lagi ada acara Festival Burung Berkicau 2025 ke Piala Kepala BPTD kelas 1 Jawa Tengah. Dan hari ini bersama kita juga sudah ada Mas Andri Bolang. Beliau ini merupakan salah satu pegiat atau pengusaha di bidang kicau burung sepertinya Mas ya. Siap. Di Bolang Production ya Mas. Siap. Ya. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada Mbak Ajeng dari Bolang Production juga ya Mbak. Iya. Di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak Aris, pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tidar Magelang. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mas Agung, ini ketahui Mas Agung sing rada ngantuk ini. Mungkin udah lelah Mas. Dari pagi kan persiapan dari kemarin nih. Iya. Kemarin pagi terus ini belum selesai, kayaknya sudah mulai ini Energinya berkurang Bapak ya. Muda loh ya. Tapi melihat dari pancaran wajahnya masih sangat semangat. Oh ya, Semangat. harus semangat ya Pak. Harus semangat. Nomor satu harus semangat. Ya, Kalau enggak ini benar. baru bangun tidur kan. tidurnya di belakang gitu. Oke. Mungkin banyak mitra darat yang di sini yang belum kenal nih siapa sebenarnya Mas Andri Bolang nih, siapa sih gitu Mas. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang berhormat, kami hormati Bapak Aris, yang kami hormati dari semuanya pegawai yang di sini di Terminal Tidar Magelang. Perkenalkan, nama kami Andri Bolang, biasa dipanggil Om Bolang. Om Bolang ya. Saya berasal dari Kota Ngawi, Jawa Timur. Alhamdulillah kegiatan di sini, kegiatan lomba burung ini diterima baik dengan sangat luar biasa dan difasilitasi dari beliaunya Pak Aris, difasilitasi dari dinas terkait. Akhirnya bisa terselenggara dengan sangat bagus. Dan kesannya tadi kita lihat tadi banyak peserta itu tidak hanya dari sini. Iya. Ramai Saya tadi terminal ya Pak. ketemu dari Bekasi ada, dari Jakarta juga ada. Alhamdulillah dengan adanya lomba burung ini kita bisa silaturahmi, bisa ketemu tatap muka di Terminal Tidar ini. Kedua, alhamdulillah banyak teman, banyak kawan. Biasanya kan banyak rezeki Bapak. Iya, banyak. Terus Silaturahmi. tadi saya sempat keliling Bapak. Di sini luar biasa. Terminalnya itu ini terminal atau ini bandara atau apa, bingung saya tadi. Sempat jalan-jalan ke sana ke sini, terus saya sempat juga tadi di belakang tadi di UMKM-nya. Dengan adanya lomba burung ini, mereka itu senang banget. Harapan dari UMKM pedagang-pedagang warung itu bisa diadakan seminggu 2 kali atau 3 kali. Akhirnya kan orang yang lomba burung jajan. Akhirnya beliaunya untuk UMKM-nya kan juga laris. Meningkat ya Pak ya perekonomian ya Akhirnya Mas. juga semua bisa merasakan. Iya. Burungnya, peternak, terus dari penjual saling merasakan itu. Iya. Terus yang ketiga, saya itu di burung itu dari kecil. Singkat cerita, dari kecil bapak ibu seorang petani. Saya dari kecil itu ngopen manuk cilik-cilik, manuk empret, manuk titilang gitu. Terus kemudian alhamdulillah saya sekolah, lulus SMA, diterima di kepolisian, duwe gaji dewe. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah gaji dewe iso nyelengi
beli burung, akhirnya kita kembangkan ternak Bapak. Kita ternak, anaknya bisa laku, terus kita tabung, nambah, akhirnya bisa beli burung yang bagus, juara, hadiah kita tabung. Terus saya punya inspirasi pengen membuat bolang production. Bolang production itu ibaratnya bergerak di bidang sangkar, pakan, aksesoris, semuanya. Dan baru puasa ya kita, Mbak Jon? Iya, puasa. Kita launching sekitar hampir 1.500 sangkar, sudah menembus pasar Indonesia. Kemarin kita juga diundang ke Malaysia sama ke Batam. Gitu. Pokoknya pesan saya, segala hobi, segala pekerjaan, asal kita tekuni, asal kita melakukan dengan ikhlas, pasti akan mendatangkan rezeki. Itu aja. Siap. Ya. Seperti itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin nanya sedikit nih Mas, itu bolang production itu pusatnya di mana ya Mas ininya Mas? Bolang Production itu galerinya berada di Kota Ngawi. Oh, Kota Ngawi. Kota Ngawi di Jalan Perkutut, Desa Berang, Kabupaten Ngawi. Tepatnya di belakang Stadion Ketonggo Ngawi. Itu pusatnya. Pengrajinnya banyak di situ. Jadi ada yang di desa-desa, sebagian masih ada yang di Bandung, sebagian masih ada yang di Malang. Tapi untuk pemasarannya kita di setiap kabupaten ya Mbak? Iya, kabupaten kita punya cabang atau reseller. Jadi kita punya cabang, mereka ikut menjualkan, yang saling merasakan. Iya, keren ya Mas ya. Siap. Ini mungkin dari Pak Aris sendiri, Bapak melihat Mas Andri ini sebagai seorang pengusaha, kira-kira apa yang kita bisa ambil nih Bapak? Satu, kalau menurut saya keren. Yang pertama kan satu katanya keren. Yang kedua mungkin bisa kita ambil hikmahnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Andri tadi. Hobi itu bisa jadi rezeki juga. Iya. Ternyata dengan hobi burung ternyata bisa ya Bapak. Bisa sampai Malaysia, sampai luar negeri. Nggak mesti sing mungkin mulu-mulu ya. Ternyata burung itu pun bisa ini. Iya Bapak. Bisa menghasilkan itu asal ditekuni Mas ya. Semuanya asal. Tapi kalau yang paling mahal atau paling mungkin bisnisnya paling menjanjikan itu burung apa? Murai Bapak. Murai. Jadi sementara ini semua burung bagus, semua burung saya sangat suka. Tetapi untuk yang berkasta tertinggi murai Bapak. Murainya murai batu, murai batu. Karena untuk penjualan terakhir ada yang ditawar 2M juga belum dilepas. Lumayan ya. Kalau murai itu sangkarnya di mana tuh? Apa namanya ininya? Peternakannya itu? Peternakannya sangkar peternakan ya, ukurannya itu idealnya 1 meter kali 1,5 meter, ke atasnya biasanya 1,5 meter atau 2 meter. Itu yang paling bagus. Tapi sekarang orang-orang itu dimodif, diperkecil untuk meningkat tempat biasanya. Itu loh, jadi ini cerita bisnis itu ya. Kalau kita bisnis murai, itu yang dibutuhkan apa saja? Apakah nanti mungkin sepasang murai nih gitu kan? Siap. Nomor 1 tetap indukannya dulu Bapak. Indukannya tetap yang bagus ya. Kedua tempat. Tempat itu kalau kita melihat alamnya kan harus luas dengan ukuran yang seperti bilang tadi. Tetapi burung itu kalau sudah masa birainya, kalau disatukan larinya kemana lagi kalau tidak berproduksi. Jadi tempat biasanya di pojok-pojokan rumah atau di belakang memanfaatkan tempat yang ada bisa Bapak. Bisa Bapak. Kalau kamar? Bisa Bapak. Bisa. Saya kemarin ke tempatnya Probolinggo. Saya beli burung dari Probolinggo yang namanya Zeus. Saya terus ke tempat peternakannya. Beliaunya itu Purna PNS. Terus kamarnya banyak Bapak. Terus anaknya sudah merantau semua, maksudnya kamarnya buat ternak burung. Ada di konten YouTube saya itu peternakan Zeus di Pak Pras di Probolinggo. Kamar Bapak. Tapi ini induan itu menentukan bibit, apa menentukan untuk ini ya bibit-bibitnya nanti ya? Ya, yang jelas biasanya terah itu tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau mohon maaf ya kita bapak ibunya tinggi besar, anaknya pasti kemungkinan tinggi besar. Gennya Gennya itu pasti seperti itu. Ini kalau untuk pebisnis pemula ini mau di sini.
kira-kira belinya enak yang harga berapaan nih? Apa nunggu juara dulu baru kita beli bibitnya apa gimana? Kalau untuk kita kan juga melihat kemampuan kita sendiri, jangan terlalu dipaksakan. Soalnya kadang namanya makhluk itu takut nggak Mati ya. Nah, kalau namanya belajar, yang penting kita bisa ibaratnya berani dulu dari bawah. Namanya belajar kan pasti dari bawah. Nanti kalau emang sudah bisa reproduksi, sudah bisa mengembangkan anaknya, baru kita naik level. Kita cari gacauan langsung di tangan, atau cari terah kayak anak saya udah bilang ini. Itu kalau lomba itu mesti cowok apa cewek itu enggak sih? Cowok bawa. Masa harus cowok ya? cowok ya? Cewek tadi dimarahin langsung geger itu kan. Cowok semua. Oh semua cowok ya. Karena mulai yang biasanya semua bunyi, tapi yang bisa membawa lagu, membawa isian, intonasi nada kencang kayak anak cowok kan suaranya kencang itu cowok. Padahal di sini suaranya kenceng cewek-cewek ya. Iya Pak. Mungkin ini satu lagi pertanyaan Mas, mungkin kalau selama lomba itu yang dinilai indikator dia tuh menang atau enggak tuh gimana sih Mas? Mungkin orang awam kan nggak tahu nih, kayaknya berkicau semua gitu. Itu berkicau semua. Dulu itu waktu lomba kolosal itu satu gantang itu 60 dengan juri 6. Jadi satu juri memantau 10 burung. Terus 10 burung. Daya ingat manusia kan pasti ada batasnya. Apalagi burung kalau bagus semua bagaimana nyarinya. Akhirnya diperkecil menjadi G24 kayak tadi. G24 itu dibagi blok 1, 2, 3, 4 atau blok A, B, C. Itu satu juri memantau cuma 6 burung. Oh 6 burung. 6 burung itu dipantau, nanti ada blok 1, nanti yang terbaik ini dikumpulkan di 2 menit terakhir. Tetap yang dicari itu burung yang bunyi dulu, bunyi dalam arti tanpa jedanya sedikit lah ibaratnya. Kemudian dia irama lagu, namanya irama lagu itu dia menirukan kayak burung kenari itu bisa tuntas, menirukan suara perenjak bisa tuntas. Kemudian ke volume yang kenceng. Terakhir biasanya ke gaya. Biasanya kalau orang gaya kan enak enggak jalannya, bunyinya gimana, akal enggak seperti itu. Jadi ada kriteria. Ada kriterianya ya Mas ya. Kesatuan bagi yang saling berkaitan. Tapi mohon maaf nih, sampai sekarang itu semuanya masih manual. Masih manual. Belum pernah ada yang mungkin pakai digital. Sudah ada belum? Misalkan kan bisa nih kita buat satu sistem gitu kan? Akhirnya baru VAR. Oh, Itu VAR. di setiap kanal ada CCTV-nya. Tapi ya belum akurat banget karena keputusan juri mutlak sudah dikoncel, mau di VAR lagi kan nggak bisa diulang. Hanya mungkin untuk mengurangi protes, kalau mau protes dibukain di CCTV. Ada 24 CCTV. Sementara seperti itu. Kenapa saya baru berpikir aja nih kalau misalkan 48 ya 48 CCTV gitu ya. Jadi masing-masing misalkan nih masing-masing ada CCTV-nya. Betul. Terus kemudian nanti langsung ada satu sistem sendiri gitu ya. Bisa nggak? Bisa mendengarkan yang namanya durasi kerja, berarti burungnya juga terus bunyi terus volumenya kenceng mana itu maksudnya alat yang bisa menyaring itu kan maksudnya. Kayaknya bisa kan ya? Bisa ya Pak. Nek feeling saya sih bisa sih. Kemungkinan untuk ke depan pasti akan bisa, tapi waktu yang akan menjawab. Tantangan buat saya nih. Itu waktu yang akan menjawab. Biar gantangannya lebih modern lagi ya Bapak ya. Jadi namanya manusia itu kadang sebagus apapun, waktu berangkat menjuri kadang di rumah ada beban pikiran, pasti di sini pun kadang pasti dia akan adanya namanya blank itu pasti. Iya. Maksudnya kan sekarang kan indikator kan misalkan ada indikatornya misalkan tadi dari bunyinya, terus mungkin peniruan lagunya. Sensor biasanya Bapak. Kelihatan Kayak sih orang bisa. balapan itu kan lampu setat itu Bapak ya kan. Kalau melewati langsung set, itu kan ada kan. Kira nanti untuk ke depan seperti itu, main sensor atau seperti itu, sensor suara atau sensor gerak itu bisa dilakukan. Sebenarnya apa namanya CCTV sekarang sudah dilengkapi kayak gitu. Sensor itu ya. Banyak. Bisa sih kayaknya. Nanti mungkin saya bisa. Kebetulan saya punya tim apa namanya tim IT. Cocok. Siapa tahu menjadi Nah, coba nanti kalau bisa kita buat sistem kayak gitu. Orang Kudus itu gantar elektrik, gantarnya bisa nutup dulu. Sekarang naik diperjualbelikan. Gantarannya kan ini masih belum nutup itu ada sekarang. Yang namanya orang yang rawan akhirnya dia mau membuat keliling Kudus. Kameranya
siap. Tapi kayaknya bisa sih. Iya Bapak. Ini Mas Faris kayaknya bisa nanti. Tim IT Bapak. Tim Ya, IT. senang IT. Kebetulan memang saya senang IT gitu. Saya senang IT, senang itu. Tapi nek melihat ini, kadang tadi saya melihat tadi ini indikatornya apa, terus nanti indikatornya jurinya itu seperti apa, apakah ada sertifikasinya? Kriteria. Ya. Iya, sertifikasinya mereka ada tidak? Gitu. Ada ijazahnya, ibarat kayak ijazah lah kayak. Nah, kayak misalkan voli itu kan ada pelatih. Kayak sepak bola ini lisensinya A, B, A Pro itu. Iya, wasit itu kan ada lisensinya. Semuanya. Ada juga lisensi. Ada pelatihannya juga. Saya kebetulan di Karisdana Madiun, ketua juri juga, ketua paguyuban. Saya ada sekitar 200 kalau nggak 300 juri. Jadi saya setiap Karisdana Madiun. Setiap tahun pasti akan ada diklat sama pengesahan juri. Seperti itu Bapak. Berarti ada sertifikasinya. Ada sertifikasinya. Nah, induk organisasi secara nasional apakah ada? Induknya jadi banyak EO. Saya punya sendiri di Karisdana itu Bapak. Jadi di setiap tempat ada, tapi kan orang condong yang mana Bapak. Menarik sih ini kayaknya. Oh berarti lebih dikelola sama IO-nya gitu ya Mas? Siap. Sebenarnya kita punya EO Bolang itu sebenarnya kan menyangkut suatu kesatuan. Di situ ada jual sangkar, ada penjurian, terus banyak ada untuk anakan burung, semuanya mencakup seperti itu. Ini kalau mau usaha kira-kira modal berapa Mas? Indukan saja? Indukan saja kita yang penting murah paling 3 juta sudah dapat. 3 juta dapat. 3 juta sudah dapat, cukup cara nilai sudah 3 juta itu sepasang? sepasang. Beli dari jenengan bisa? Bisa Bapak, main ke Ngawi. Pokoknya yang penting main ke Ngawi Bapak. Boleh. Nanti kalau misalnya saya tuh punya tempat 8 kamar itu kosong. Nah itu biasanya dipakai nanti enaknya Bapak kalau pagi sambil ngopi dengarkan suara burung untuk kesibukan. Merawat burung itu satu untuk refresh otak, kedua bisa olahraga Bapak. Olahraga kan karena kesana kesini bersihkan kotorannya, ngambil kan jalan gerak Bapak. Iya, gerak terus ya. Gerak terus, berkeringat loh Bapak, burung banyak. Saya di galeri itu ada sekitar 300 burung. Oh 300 pasang? 300 burung pokoknya. Oh 300 burung ya. Itu berapa kandang ya itu? Nah kandangnya kita cuma burung yang sudah disangkar kotak-kotak itu Bapak. Nah ternaknya kita sekitar 9 kali 2 18. Tapi nek dibuat kayak aviari gitu? Aviari juga ada Bapak. Tapi nek aviari dia bisa ternak juga bisa? Bisa, aviari itu saya campur di kita juga punya channel itu aviari Anggrek Bolang itu di situ saya campur. Tapi untuk proses mencampurkannya itu harus kita tungguin, kadang diajar Bapak. Mati, kasihan kalau nggak ditungguin. Sama induannya? Sama kan di aviari kan dicampur Bapak. Nah, mereka butuh adaptasi. Harus benar-benar kadang nungguin. Kalau nanti dikejar-kejar kita semprot air, pengenalan dulu Bapak. Harus benar-benar jeli. Makhluk hidup soalnya. Mas Heru kalau mau berusaha kan burung. Kayaknya paling akan menarik ya. Iya Bapak. Ini melihat cerita Mas Andri ini kan menarik. Alhamdulillah ya. burung itu yang izin saya beli paling mahal 1M50. 50 yang namanya sini. Enggak, bedanya apa ini? Burung yang 1M sama burung yang 3 juta bedanya apa? Burung itu sudah kalau atlet itu kesana kesini udah menang Bapak. Kita ibarat beli jadi Bapak. Oh berjadi. Beli Enggak jadi. secara body Sama Bapak. sama ya. Tapi pasti dia punya kelebihan dari lahir Bapak. Berarti mungkin ada sertifikatnya gitu mungkin Bang. Sudah melebihi sertifikat itu. Untuk mobil sudah 12 kali. Saya dalam 1 tahun itu sudah kembali sekitar 800. Oh berarti ikut Lomba juga terus. ikut lomba terus. Ikut lomba terus ya. Sekarang kebanyakan burung itu dijadikan bisnis sama koko-koko Chinese itu. Daripada kita kadang ada yang buka restoran. Tapi asal kita dirawat di yang perawatnya. Kadang kalau pindah tempat biasanya ganti settingan rusak. Saya burung beli di Probolinggo tak bilang tadi, ya di sana. Beli di Jakarta tak taruh Jakarta. Oh taruh di sana aja gitu. Taruh di sana Bapak. Kan event di sana juga banyak Bapak. Jadi kita ke sana tinggal datang saja. Iya sih. Memang kadang-kadang kayak anggrek juga ya. Iya Bapak. Anggrek itu kalau anggrek itu kalau dipindah-pindah enggak ini. Stres juga. Tanaman sama aja. Tapi nak yang sudah bahasanya bandel ya wis kayak punya saya yang Singoedan itu
mau ke Jakarta saya berangkat jam 12 malam. Sampai sana jam 9 kasih makan, lombakan juara Bapak. Makanya harganya mahal itu stabilnya itu. Singa Hitam itu harganya berapa? 150. Oh, yang 150 tadi. Oh. Itu sudah ada ini apa namanya bibit-bibitnya sudah Belum ada. Bapak. Oh, belum ada. Sementara belum. Tapi yang lain-lainnya yang dulu pernah juara-juara dulu sudah ada. Jadi sistem saya karena kita tabung ada burung bagus kayak ini tadi saya nawar 100, lihatnya dikasihkan tadi di sini. Oh, ada ada? transaksi 100 juta ini tadi. Saya ambil 100 ini tadi. Juara tiket 500. 500.000 ya? Juara pas tiket 500.000 tadi, kita ambil 100. Oh, 100 juta. Iya. Keren juga ya. Tantangan 16, katakan 16 tadi. Oh, nah, tapi jenengan kudu harus titen juga ya mana burung bagus, mana Nah, enggak. kita sebelum penjurian selesai melihat Udah tahu gitu ya Mas. tahu. Itu nanti kan kita naikkan ke kasta lebih tinggi. Ini tiketnya besok main tiket 5 juta kan hadiahnya biasanya mobil. Dapat sekali aja udah lunas Bapak. Iya kan? Iya, Lunas. Mindset usahanya ya Mas ya. Tapi semuanya itu butuh gambling sama keberanian. Oh iya, yang namanya orang usaha itu yang penting jalan Gambling, dulu. Gambling ya, Mas ya. keberanian, itu nomor 1. Tapi itu kalau ngelatih burung itu berarti dari nol ya Mas. Mungkin pelatihan itu kayak gimana sih Mas Saya biasanya dari itu? nol, saya seperti ini mulai dari ngerawat sendiri, mandikan sendiri. Itu Mbak Ajeng itu juga meskipun cewek itu juga bisa ngerawat sendiri tuh. Itu dari sekolah ngerawat sendiri tuh juga seneng lomba, makanya terus ikut saya itu. Tadi ikut lomba gak Mbak di sini? Cuma meramaikan aja, Oh, nggak cuma bawa burung kok. Enggak bawa burung kan kita ibaratnya meramaikan. Nah, biasanya juga ikut gantang itu. Merawat Iya, sendiri iya. di rumah Merawat itu. sendiri ya Mas. Mbak Ajeng juga punya burung. Punya di rumah. Cewek-cewek tapi hobinya burung ya Mbak ya. Emang suka dari kecil itu. Hewan-hewan juga itu. Makanya terus ikut. Mbak Ajeng masih single apa? Iya, masih single. Baru lulus Baru lulus tahun ini. tahun ini, Pak. Baru sarjana. SMK. Oh SMK. 18 Iya. tahun Bapak itu. Oh, masih kecil ya. Anak saya nomor berapa itu? Nomor 3 kali. Kelahiran 2006. Oh iya, Itu anak benar. nomor 3 kelahiran 2006. 2006. Yang satunya itu 2003 ya kamu? Oh 2. Oh, 2000. Oh, 2002. Wah, saya nomor 2. Tapi sebelumnya pernah ikut lomba juga Mbak? Pernah sering. pernah. Saya Sering. sering Menang lomba nggak? sendiri. Ya kalau menang alhamdulillah, kalau belum berarti belum rezekinya. gitu. Tapi ikut manjat-manjat gitu. Apa? Iya, saya sendiri yang naikkan. Saya lihat itu di postingan dia itu bawa gendong sendiri naik motor. Akhirnya saya samperi, oh, siapa sih cewek ini? Ternyata masih sekolah. Terus saya pantau, saya kasih kenang-kenangan sangkar. Kenang-kenangan sangkar produk saya biar nanti ibaratnya kayak kita promosi lah. Gitu. Saya kasih karena lulus sekolah malah ikut saya. Dia. Sama bapak ibunya malah suruh ikut saya. Jadi admin semuanya yang megang ada Mbak JJ sama Mbak Ajeng itu. Jadi yang ngurusi reseller semuanya se-Indonesia Mbak Ajeng sama Mbak Cici ini. J. Keren sih. Keren gitu. Itu sampai dioyak-oyak tiap hari kalau telat gitu sampai pusing itu. Ini Mas Heru kayaknya penasaran, mau ditanyain Mas Heru sama Mas. Semoga Mas Heru apa udah mulai suka bermain burung gak sekarang? Bagaimana? Melihat ini. Kebetulan hari ini tuh saya mengajak kedua anak saya kan, karena tahu promosi itu sekiranya anaknya saya jadi suka burung, jadi suka burung. Siap. minta dibeliin burung yang ada di gantangan itu. Tadi kan harganya tadi ngeliat 100 juta ya, saya tak nanti yang 1 juta aja lah. Sejuta dapat apa ya kira-kira Mbak ya? Yang murah-murah aja lah. Ada Om, Ada. harga 1 juta itu ada, tinggal kita melatihnya. Nah, melatih saya pernah beli harga murah itu kalau nggak salah 2 juta, ditawar orang itu 300 juta pernah. 2 juta setengah dari pasar. Jadi asal kita tekuni, kita rawat, namanya rezeki kan tidak ada yang tahu Bapak. Nah, Iya. nah kadang kalau kita kayak tadi beli yang 100 itu kan kita instan bahasanya Bapak. Tapi yang dari pasar itu asal kita rawat, kita benar-benar kita mastering bahasanya, kita ajari lah, pasti juga bisa Bapak. Oke. Semangat lah nanti ya kan. Tapi ini ngomong-ngomong Mas Andri ini. Siap. Ini kan kita tuh baru bangun bangun gantangan kan baru ini. Dan beroperasinya ini mulai hari ini gitu ya. Oh berarti ini tadi launching bahasa. Launching. Oh, sekalian launching Hari ini peresmian tadi Pak. Peresmian. Sebenarnya tadi itu harapan saya Pak Wali yang datang. Iya. Pak Wali datang sekaligus tanda tangan peresmian prasasti.
Oh, siap. Tapi kebetulan Pak Wali juga nggak hadir karena Kegiatan. ada acara berbarengan Trabes Bapak di Kielang kan. Jadi nggak hadir, nggak ada masalah sih. Tapi hari ini yang jelas kita itu launching untuk gantangan burung dan ini panggung budaya. Sana itu nanti memang konsep kami itu menjadi pusat kegiatan. Jadi nggak di sana tidak hanya gantangan burung, tapi nanti juga bisa ada event misalkan kaitan dengan konser musik. Besok Anunya itu toh Bapak apa? Tempatnya. Gantangannya itu kan? Iya, Bisa tempatnya. digunakan toh? Bisa. Nah, sama. Konsep saya yang mau dibuat di Ngawi itu bahasanya multifungsi. Bisa digunakan untuk kegiatan apa? Pentas seni gitu, Mas, ya? Pentas seni, kayak apa? Kayak nanti untuk rapat juga bisa kan? Ya. Iya. Outdoor kan juga bisa kan? Mantap Bapak itu. ini minggu apa namanya dalam waktu dekat sih nanti bonsai. Bonsai kan? Sama. Bonsai di pameran. Yang mau dibuatkan sama Pak Bupati kita konsepnya sama seperti ini tadi ya. Jadi Berarti pola pikirnya kepala terminal sama dengan bupati. Iya. Udah sekelas bupati ya Bapak ya. sudah ada konsepnya sama nanti bonsai kayak nanti bisa digunakan kayak apa semua kegiatan multifungsi biasanya. Iya, Nek, maksud saya gini, Nek, ini saya itu kan pengennya event itu kan berlangsung terus menerus. Betul. Kira-kira saran Mas Sandri kira-kira apa? Jadi harapan saya mungkin latbernya bisa main, latpresnya bisa main. Tujuan saya sebenarnya itu tadi menghidupkan UMKM. Betul Bapak. Itu tadi saya sempat saya kan orangnya kan senang jajan Bapak. Kan ke belakang jajan ketemu ibu-ibu rasanya seneng kabeh ibu-ibu itu karena banyaknya yang jajan. Nak saran saya Bapak izin biasanya itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Terus nanti 1 bulan sekali tiket yang agak besar. Tiket agak besar itu untuk mengundang peserta yang dari luar kota Magelang, bisa dari Solo, Semarang, atau dari kota-kota lain. Nah yang hari-hari biasa seminggu 2 kali untuk lingkup Latber aja. jalan. Oh, mungkin lingkup Jawa Tengah gitu Iya. ya. Dan nanti kita serahkan sama Mas Eka aja lah. Iya. Atasi mungkin nanti. Sama Mas Eka itu udah kita serahkan sama Mas Eka itu yang penting gimana jalan gitu ya. Siap. Sebenarnya kayak itu di branding itu bisa nggak di branding misalkan kadang-kadang kan sekarang kan ada franchise gitu ya. Franchise misalkan apa ya nggak usah jauh-jauh misalkan ayam geprek mantul gitu ya. Nanti kan dia di branding bukan di branding sih. Nanti mereka ada franchise gitu kan. Sehingga punya mereknya kan sama. Iya. Nah kayak gitu di dunia ini ada. Bisa. Bisa Mas. Dunia perburungan kan. Jadi ya kayak saya bilang tadi mohon izin kayak kita reseller. Jadi seumpama jurinya juri komunitas dari ini kan orang kan punya fanatik yang kesini. Ini kan karena tadi kebetulan fit dengan kita, alhamdulillah di sini tempatnya bagus, bisa ramai. Nanti bisa diagendakan 2 bulan sekali seperti itu. Oh misalkan 2 bulan sekali fit Andri pulang bisa ya. Bisa. Oke, siap. Nanti Mas Eka aja lah. Siap. Saya sama jalan-jalan model sekarang lewat. Enggak. Turun salah 3 tadi kedua 3 jam. Tapi kayaknya saya perlu ke Ngawi deh. Mas Faris, Ngawi deh. Apa nanti lihat? Dekat kayaknya Ngawi ya Bapak ya. Siap. Nah, sekarang paling Solo sana dikit lah. Solo dikit paling ya dari sini sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam Pak. 3 jam itu nyantai banget. 3 jam itu. Oke nah nanti tak agendakan ke sana. Siap, bisa hotel juga sudah ada yang bagus, bintang 5 juga. Pokoknya Ngawi itu ramah ngangeni bahasanya. Oh. Ya. Kalau Magelang itu kota Apa? kenangan. Kota kenangan. Kota sejuta bunga ya Pak. Enggak, tapi Magelang itu menurut saya kota paling enak sedunia karena lahir di sini sih ya. Siap. Bapak. Di Magelang itu enak sih hawanya. Iya, nggak hawanya terlalu juga dingin. sadu. Tadi saya lewat itu di mana lagi lewatnya Kopengan tadi. Arek tidur ki emang delok pemandangan ya kan? Iya. Ya sekali-kali kalau besok lewat Kopeng, satu lagi nanti lewat Selo. Selo. Jadi nanti melabak kiri lewat Selo, ketep Boyolali. Boyolali. Nah itu pemandangannya nanti akan merbabu merapi. Nah, kalau pas pagi cuacanya bagus, itu nanti kita di Merapi sama Merbabu pas di lembahnya gitu nanti. Ada apa namanya biasanya kayak kabut sedikit nggak ada anak kabut Bapak? Ya ada, Masih nanti ada kalau ya? iya, tapi kalau jam tergantung jamnya. Kalau cuacanya pas cerah-cerahnya itu Oke, keren. keren. View-nya. View-nya jadi Merapi Merbabu itu benar-benar di antara ini. Kayak kalau di sini kalau arah Wonosobo Sindoro Sunding. Siap. Nah kalau yang ke arah Boyolali itu nanti Merapi Merbabu. Keren itu.
di daerah Ketep? Saya itu cita-cita itu cuma satu, pengen punya rumah yang pegunungan itu Bapak. Wes ruasane wayem gitu Pak. Nah, wes open-open wedhus karo open-open pitik sapi gitu. Cocok, setuju juga. Gitu, Saya Mas. pengen Kenapa? itu pensiun besok, saya pengen nandur. Menikmati hidup nandur apa lombok kayak gitu. Betul, setuju. Tapi nek saya melihat itu tadi mungkin kita perlu nanti Mas Eka lah, biar Mas Eka Siap Bapak. bagaimana caranya gantangan di sini tuh jalan. Saya kan pesan dari kepala balai pesanan jaga branding. Makanya jangan sampai jurinya nakal atau mungkin panitianya nakal. Sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai mengecewakan Iya. masyarakat lah ya. Sekali brandingnya rusak. Rusak Bapak. Heeh. Ini sangat bagus. Saya nilai ini sudah 9. Sembilan. Untuk penjurian, untuk tata letak gantangan sama pedoknya. Orang kan kadang nak parkirnya susah kan juga males Bapak. Banyak kan mesti bawa mobil. Terus tempatnya nggak ada tempat untuk bahasanya apa itu pedok burung-burung itu loh. Ini kan bisa delik rono, sembunyi rono, kan burung-burung itu harus disterilkan. Tempatnya banyak yang teduh. Jadi sangat cocok lah. Oh berarti kalau secara ini gantangan di sini representatif itu ya? Sudah bagus. Sudah bagus. Standarnya tinggal sedikit nanti mungkin ditambah nanti CCTV Bapak. Oh, CCTV. 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 Berapa? CCTV itu berarti 24. Satu ada yang 300.000 kan juga ada 500. Tiap-tiap titik Titik. kasih CCTV. Nggih. Oh jadi paling nggak ketahuan gitu ya? Mantau burung suatu saat kalau adanya protes kita bisa buka VAR bahasanya ini loh. Oh gitu. Tinggal itu aja Bapak. Nah lainnya sudah sangat cukup. Tingkat ketinggiannya sudah bagus. Oke lah. Terima kasih Mas Andri. Iya Mas, mungkin satu lagi pertanyaan Mas. Mungkin kalau misalkan dengan CCTV tadi mungkin kalau untuk harga pendaftaran mungkin apa lebih naik lagi nilainya Ya, atau nanti sama kalau, aja biasanya Mas? Kita kan bertahap Om. Jadi kalau ini kan dikasih 1 juta. Nanti kalau antusiasnya mereka bagus, ini tadi saya lihat tiket kan banyak yang kurang. Kurang dalam arti peserta sudah datang, tiketnya sudah terjual semuanya. Oh. Dan nanti bisa naik grade, besok bisa 2 juta, besok bisa nanti kalau saya nanti di tanggal 7 September gelar Piala Bupati Bapak di Ngawi itu nanti main ke sana nggak apa hadiahnya mobil baru Brio 35 juta sama 10 sepeda motor. Tanggal berapa itu Mas? 7 September. 7 September ya Mas. Main ke Ngawi pas itu sambil jalan-jalan hari Minggu. Iya iya. Itu se-Indonesia ngumpul jadi satu karena sudah agenda rutin mulai tahun 2016. Berarti tingkatnya nasional ya gitu Sudah ya Mas? nasional. Sudah nasional. Insya Allah itu nanti akan berkumpulnya semua kecamatan dan berkumpulnya burung terbaik se Indonesia itu. Oh nasional betul. Nasional Pak. Kemarin juga gelar juga rame seperti itu. Keren ya. Ini Keren ya, Pak, ya. kayaknya perlu berkunjung sana nih kayaknya. Sambil main lagi. Nah, Belum pernah ke Ngawi Pak? sudah. Oh sudah Pak. Sudah. Dulu saya sering naik. Dulu saya itu keliling Indonesia. Wes. Indonesia ini. Saya keliling Indonesia itu sudah. Kalau orang perhubungan kayaknya udah sering keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Tapi kayaknya kamu belum ya. Saatnya Pak. Kalau yang muda masih belum. Yang muda-muda itu belum. Mas Adri, untuk Siap. setelah melihat dari kegiatan hari ini Lomba Kicau Mania, testimoni jenengan terhadap gantangan burung di Terminal Tidar apa? Tanggapan saya gantangannya ini bagi saya sudah memenuhi standar. Satu, kedua itu tempatnya strategis, ya kan? Karena biasanya peserta itu datang pasti kadang tidaknya satu mobil Bapak. Kadang kalau bosnya itu bawa mobil sendiri, perawatnya bawa mobil sendiri. Tempat parkirnya banyak. Satu, itu sangat menguntungkan. Terus ketiga, lingkungannya juga sangat menerima, sejuk, bisa untuk menaruh kayak burung-burung itu. Yang jelas luar biasa untuk gantangan tidar ini. Ke depan semoga bisa ditambah fasilitas-fasilitas kayak lainnya, CCTV, biar nanti yang dari jauh semakin tertarik untuk gridnya bisa naik Bapak. Satu lagi Mas, ini kan tadi kalau kita melihat itu kan karena saya awam di dunia Siap. burung ya. Betul. Kenapa burungnya itu pada diumpet kayak gitu loh? Kok Nah. kenapa nggak dijadiin satu aja? Betul. Kenapa di Karena kanan kiri? burung murai itu tipikal burung tarung. Dia kalau burung tarung itu biasanya menguasai tempat baru. Dia kalau datang tempat baru dengar murai baru teritorial. Teritorial ki wilayahku. Dia pengen menunjukkan suaranya, menunjukkan isiannya yang dia punya. Tapi kalau dia datang sudah bunyi terus, nanti diganang sampai
Digantang kan performnya turun, makanya disimpan ibaratnya nanti diletuskan pas digantang. Seperti itu. Tumpet-tumpet kayak gitu ya. Diumpet-umpet seperti itu. Oke. Nek perkutut belum pernah ada ya? Perkutut Lomba perkutut gitu. dulu ada Bapak, tapi sekarang yang lagi in baru murai. Oh, baru mulai. Jadi, banyak juga perkutut masih ada di sana, tapi kan komunitasnya enggak kayak murai sekarang. Karena kan perkutut biasanya kan usia 45 ke atas 50 lah. Nak murai kan kadang itu tadi Mbak Ajeng cewek aja juga suka itu. Nah, gitu kan. Tapi gini Mas Agung, ini sebelum kita tutup Iya Bapak. ini kira-kira tanggapan Mbak Ajeng sama Mas Mas Andri. Andri itu kesan pesan terhadap terminal tidak itu apa gitu ya? Iya, mungkin bisa dimulai dari Mbak Ajeng dulu gitu Mbak. Oke, untuk di sini tuh tempatnya enak, dingin, nggak panas, ya nggak panas banget lah pokoknya. Antusiasnya tuh Tinggi. tinggi banget, orangnya ramah-ramah, terus pokoknya enak lah di sini tuh. Apa tinggal di sini kamu? Siapa tuh dapat orang Magelang ya? Lah. Aduh. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Mungkin kalau dari terakhir dari Mas Andri, Mas, silakan Mas. Siap. Tanggapan saya tentang gantangan tidar dan terminal ini, yang satu sangat elegan, sangat mewah. Tadi saya datang ke sini bingung ini terminal atau apa. Masuk kok tempatnya bersih banget. Yang jelas fasilitas umum itu kalau bersih pasti akan nyaman. Kalau nyaman pasti akan banyak yang berdatangan gitu. Ya. Jelas kebersihannya luar biasa. Untuk ke depan semoga di sini ada kafe atau tempat untuk nongkrong. Jadi anak-anak muda kayak orang yang nunggu bis atau nunggu lama bisa sambil ngopi apa nyantai Bapak. Dan suatu saat saya lewat sini kan bisa ngopi atau enggak di Boleh. kafe itu. Siap Bapak itu. Kalau mau investasi di sini juga boleh. Siap. Siap. Seperti itu. Sudah ada konsepnya kok. Sudah ada konsepnya Bapak. Sudah ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya, sudah ada desainnya, sudah ada sewanya. PNBP-nya per tahun berapa sudah ada di depan. Di depan ya. Itu lokasinya di depan, itu luasnya 180 meter persegi. Digunakan untuk ukuran berapa sama berapa? 180 itu tergantung mau digunakan ini. Parkirnya luas, sebelah sini bisa digunakan untuk investasi nanti paling sekitar 500-an juta. Siap Bapak. Siap. Sharing sama saya boleh. Siap. Siapa tahu kita dengan adanya saya kenal beliaunya, kita tambah seduluran, tambah teman, bisa menambah rezeki. Kita Bapak. Iya, betul. Siap. Kadang-kadang siapa tahu dari perkenalan yang selintas jadi apa namanya rezeki. Jadi pintu rezeki. Saya banyak pengalaman kayak gitu. Betul Bapak. Saya pernah ketemu temen di Jakarta di hotel gitu ya, ngobrol aja makan gini, dia jualan kabel. Oke. Sampai sekarang Masih saya berhubungan. masih. Ini sini Iya, di sini. setahun saya beli kabel itu mungkin bisa 2.000, lebih banyak sih. Lah itu. Karena cuma ketemu di Hotel ya, Bapak. di hotel sambil makan. Cuma ngobrol. Skenario Tuhan itu indah. Skenario Bapak. Tuhan. Iya. Siapa tahu nih ketemu dengan Mas Andri Bolang nanti apa yang bisa dikembangkan. Siap Bapak. Iya. Oke. Siap. Siap Mas Andri. Itu Mas Agungnya. Baik. Baik, terima kasih Mas Andri dan Mbak Ajeng udah mampir di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Mungkin bagi mitra darat yang nggak mau ketinggalan podcast kita, bisa follow Instagram kita di @terminaltidarmagelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Mungkin saya akhiri podcast Ngopi hari ini bersama Mas Andri Bolang. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.